Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sitiana Lisyati. NPM saya 41182191119031. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian tunanetra, pengertian tunarungu, pengertian tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, beserta penyebabnya, cara mengajar, dan cabang olahraganya. Yang pertama itu tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Penyebab tunanetra dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil, dan ibu menderita penyakit Gornhorn, penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan seperti trachom dan akibat kecelakaan. Terus cara mengajar tunanetra, yang pertama ada dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Yang kedua itu suatu hal secara menyeluruh. Yang ketiga belajar sambil berbuat atau aktivitas. Yang keempat hal dengan melibatkan berbagai indera. Terus hal secara berkesinambungan. Jenis cabang olahraga yang bisa diikuti tunanetra adalah porti. Porti ini merupakan wadah bagi penyandang disabilitas tunanetra agar bisa berolahraga layaknya seperti orang normal. Terus yang kedua, pengertian tunarungu. Pengertian tunarungu yaitu rusak pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal. Sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan terkesan lebih kasar. Penyebab tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Gimana sih cara mengajarnya? Cara mengajarnya terdapat ada 3 metode utama individu tunarungu belajar bahasa, yaitu dengan membaca ujaran, melalui pendengaran, dan berkomunikasi manual atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Terus apa sih cabang olahraganya? Di sini saya ngambil cabang olahraga renang. Yaitu renang merupakan cabang olahraga yang sering dipertandingkan dalam kejuaraan anak kebutuhan khusus. Contohnya ya seperti tunarungu. Yang ketiga, pengertian penyandang tunarungu. Tunarungu wicara adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Biasanya anak penyandang tunarungu wicara berkomunikasi lewat simbol-simbol tertentu. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu dapat di usia dewasa atau adult speech impairment. Kondisi ini sering disebabkan oleh adanya kelainan pada otak dan sering disebabkan oleh trauma kepala. Selain trauma kepala, adanya tumor pada otak, stroke, atau dementia juga dapat menyebabkan speech impairment pada orang dewasa.
Cara mengajarkannya dengan cara belajar bahasa isyarat, dan kita harus juga mengajarkannya secara sabar atau baik-baik agar yang kita ajarkan dapat dimengerti. Cabang olahraganya kita ambil di sini lari karena lebih mudah untuk tunawicara. Yang keempat, pengertian tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, atau selama proses persalinan. Penyebab tunagrahita adalah karena faktor genetik atau psikologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu, atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Bagaimana sih cara mengajarkan tunagrahita? Cara mengajarkannya menggunakan metode bermain, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan intelijensi fisik, emosi, dan cara bersosialisasi setiap peserta. Metode ini biasanya diterapkan di luar kelas sehingga dapat mengenali lingkungan sekitar. Apa sih cabang olahraganya? Kita ambil bonse, merupakan salah satu olahraga khusus penyandang tunagrahita. Bonse adalah olahraga rekreasi yang dimainkan dua regu dengan 3 hingga 4 orang anggota. Selanjutnya, pengertian tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik, tubuh, atau cacat ortopedi. Penyebab tunadaksa, hasil dari berbagai diskusi menyimpulkan bahwa individu mengalami tunadaksa adalah akibat dari polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, peradangan otot, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Cara mengajarkan tunadaksa. Yang pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Yang ketiga, adaptasi dengan anak. Yang keempat, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Yang kelima, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Yang keenam, tanamkan kemandirian sedari dini. Cabang olahraga yang kita ambil, cabang olahraga sama renang, merupakan cabang olahraga yang sering dipertandingkan dalam kejuaraan anak kebutuhan khusus. Olahraga ini bisa diajarkan pada anak, misalnya termasuk anak tunadaksa. Selanjutnya, pengertian tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dan pengendalian emosi dan kontrol sosial. Penyebab tunalaras, faktor tersebut yaitu keturunan genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologis dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfusi pada otak. Cara mengajarkan tunalaras. Cara mengajarkan tunalaras ada 6. Yang pertama, ketahui apa yang anak inginkan. Yang kedua, berikan pola belajar, take and give. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak yang memaksa. Yang keempat, berikan ruang pada anak untuk berkembang. Yang kelima, berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan yang terakhir, terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Cabang olahraga
yang kita ambil di sini berkuda atau hipoterapi adalah satu di antara terapi yang menggunakan bantuan hewan. Sebuah studi melaporkan bahwa terapi berkuda dapat meningkatkan komunikasi dan sosialisasi anak berkebutuhan khusus seperti tunalaras atau autis. Mungkin cukup sekian dari pengertian yang tadi saya jelaskan dan penyebabnya, cara mengajarnya, dan cabang olahraganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.